Setiap orang ingin sukses, tapi apa itu sukses? Kebanyakan orang tidak sukses karena tidak mampu untuk mendefinisikan sukses itu apa. Semakin kita nggak mampu untuk mendefinisikan sukses itu apa, maka semakin kita sulit untuk mendapatkan sukses yang kita inginkan. Sebaliknya, semakin detail kita bisa mendefinisikan sukses kita yang kita inginkan itu apa, maka semakin kita mampu untuk mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Detail is power. Detail adalah kekuatan. Maka kalau kita nggak mampu untuk mendefinisikan secara detail, maka kita akan sulit untuk menemukan apa yang kita cari. Pergilah menjemput sukses. Tapi saya tidak memberitahukan pesawatnya apa, jam berapa datangnya, pakai baju warna apa, pakai jilbab atau tidak. Lalu teman-teman pergi ke bandara untuk menjemput. Kira-kira pertanyaannya, apakah kita akan mudah untuk menjemput yang kita ingin jemput, si sukses tadi, jika kita tidak mengenal, jika kita tidak mengetahui apa ciri-ciri dari yang ingin kita jemput tadi? Apakah kita akan bisa ketemu dengan orang itu? Kita pasti akan susah ketemu dengan sukses kalau kita tidak tahu sebenarnya sukses yang kita inginkan itu, yang ingin kita cari itu apa. Jadi ketika kita tidak bisa mendefinisikan secara detail apa itu sukses, maka kita akan sulit untuk menentukan atau menemukan sukses yang benar-benar kita inginkan. Maka kalau kita mau sukses, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan exactly apa secara tepat yang kita inginkan. Saya memberikan pertanyaan kepada banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang, tentang apa itu sukses bagi mereka masing-masing. Lalu mereka memberikan jawaban kepada saya berbeda-beda. Ada yang mengatakan sukses itu kalau bisa begini, ada yang mengatakan sukses itu kalau sudah bisa begitu. Lalu ribuan jawaban itu saya rangkum. Itu ternyata bermuara kepada 7 indikator. Berarti kita bisa menamakan ada 7 indikator yang menunjukkan bahwa kita menjadi orang sukses. Pertanyaannya, apa sih indikator kita sukses? Karena inilah yang akan kita kejar dalam hidup kita. Yang pertama jawabannya adalah kaya. Kaya adalah salah satu indikator sukses. Walaupun kaya bukan satu-satunya indikator sukses. Tapi orang sukses harus kaya. Pertanyaan berikutnya tentang kekayaan ini, apa indikator orang kaya? Rasulullah SAW pernah mengatakan kaya itu di sini, di hati. Kaya itu tidak dilihat dari berapa omset yang kita dapatkan, kaya juga tidak dilihat dari berapa pendapatan yang kita dapatkan. Kaya adalah passive income lebih besar daripada gaya hidup. Banyak orang yang punya omset besar, tapi dia harus bekerja terus-menerus. Itu nggak kaya. Indikator yang kedua, ciri yang kedua orang sukses itu adalah bahagia. Dapat ketenangan hati. Jangan pernah kita berpikir, kalau kita kaya, kita pasti otomatis bahagia. Belum tentu. Kaya itu simbolnya mendapatkan. Bahagia hanya bisa didapatkan ketika kita memberi. Senang dan bahagia itu dua hal yang berbeda. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita senang. Tapi senang, jangka waktunya pendek. Dan berikutnya kita akan pengen sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kesenangan itu nggak ada habisnya. Senangan itu penuh dengan pengejaran. Berbeda dengan bahagia. Bahagia itu cirinya adalah hati yang tenang. Bahagia hanya bisa didapatkan dengan berbagi. Bahagia hanya bisa didapatkan dengan memberi. Maka orang sukses itu dia kaya, mendapatkan, dan dia memberi. Dia bahagia. Yang ketiga indikatornya adalah sehat. Jadi orang sukses itu indikatornya adalah fit, sehat. Tidak sakit-sakitan, tidak keluar masuk rumah sakit, tidak mudah untuk sakit. Yang keempat, sukses itu adalah tercapai cita-cita. Ketika kita bisa tercapai apa yang kita inginkan, selalu kita inginkan, maka itu indikator sukses juga. Yang kelima, indikator sukses adalah bermanfaat bagi orang lain. Yang keenam adalah menjadi orang baik kepada semua orang. Teman-teman semuanya, ciri orang sukses itu salah satunya adalah pasti punya banyak haters, pembenci. Kalau teman-teman nggak punya haters, teman-teman bukan siapa-siapa. Orang sukses itu pasti banyak orang yang membenci. Orang-orang yang menjadi haters itu bukan orang-orang yang buruk. Mereka adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita yang pengen sukses. Para haters adalah orang-orang yang bekerja 24 jam, mengintai kita, melihat pergerakan kita. Mereka menjaga kita ketika kita mulai bengkok, mulai miring-miring, mencong-mencong, jalannya mulai nggak lurus, mereka akan mulai bersuara, mereka mulai berbicara, nyakitin hati kita agar kita lurus lagi. Jadi sebenarnya haters itu adalah anugerah. Semua orang sukses di bidangnya punya haters. Nabi Muhammad punya haters nggak?
ada haters Nabi Muhammad, tetangganya sendiri. Setiap Nabi Muhammad lewat depan rumahnya, dia selalu meludahi, melempari pakai makanan, melempari pakai kotoran. Dia selalu mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong. Jadi kalau kita nggak punya haters, kita bukan siapa-siapa. Tapi yang menariknya adalah Nabi Muhammad itu sukses karena dia baik, bahkan baik kepada haters-hatersnya sendiri. Ketika tetangganya yang tadi sakit, Nabi Muhammad tahu bahwa dia sakit, merasa, kok biasanya saya lewat sini ada yang melempari, biasanya saya lewat sini ada yang mencibir, kok belakangan ini nggak ada yang melempari, kok belakangan ini nggak ada yang mencibir. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama yang datang menjenguk tetangganya yang sakit. Nabi Muhammad, dia berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada haters-hatersnya. Nah, orang-orang yang tidak mau punya haters adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa sukses. Kenapa ini dimasukkan dalam indikator sukses? Karena semua orang sukses, mereka punya haters dan mereka bersikap baik. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka untuk membenci para hatersnya. Mereka tidak menghabiskan energi mereka untuk mencaci maki hatersnya, tapi mereka menggunakan energi mereka, menggunakan waktu mereka, menggunakan pikiran mereka untuk fokus membangun kehidupan mereka dan tetap bersikap baik. Mereka mengabaikan para pembenci, mereka mengabaikan para haters, mereka mengabaikan agar energi mereka tidak habis. Mereka tidak berkelahi dengan pikiran negatif orang. Mereka berkelahi dengan impian-impian dan cita-cita mereka. Karena dia tidak punya waktu untuk membenci orang lain. Masya Allah. Selama ada kebencian dalam hati kita, kita menghabiskan waktu untuk membenci orang, maka kita tidak akan pernah bisa sukses karena waktu kita habis untuk membenci. Dan indikator yang terakhir orang sukses itu adalah soleh dan soleha. Artinya, semua yang dia lakukan adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semuanya, kita harus memiliki ketujuh hal ini dan tidak boleh ada yang tidak kita miliki. Jadi misalnya, boleh nggak kaya tapi nggak bahagia, boleh nggak kaya tapi nggak soleh, boleh nggak kaya tapi masuk keluar rumah sakit, boleh nggak sehat tapi kere, boleh nggak soleh tapi nggak punya manfaat.